Eh, Materi yang ingin saya sampaikan malam ini adalah terkait dengan ergonomi dan juga manual handling, ya, yang tentunya beberapa mungkin sudah sering dengar istilah ergonomis, gitu ya. Kalau misalnya kita punya kursi, kursi ergonomis nih, mobilnya mobil ergonomis enggak, gitu ya. Tapi sebenarnya ergonomi itu apa? Oke, tadi sudah sempat dikenalkan oleh Marina, kita langsung masuk ke materi. Jadi yang layout dari materi yang akan saya sampaikan yang pertama nanti kita akan melihat dulu beberapa istilah umum yang terkait dengan ergonomi dan juga manual handling. Kemudian nanti kita akan melihat persyaratan hukumnya itu seperti apa sih, gitu ya. Kemudian nanti dari persyaratan hukum kita akan melihat yang disebut dengan WMSDS, ya, atau Work Related Musculoskeletal Disorder. Jadi gangguan-gangguan pada jaringan tulang belakang dan rangkaiannya, ya, yang kemudian itu dipengaruhi atau berdasarkan atau ditimbulkan dari pekerjaan. Nah, kemudian setelah kita belajar mengenai contoh-contoh atau beberapa jenis WMSDS, nanti kita akan lihat faktor risikonya apa sih yang kemudian itu bisa menyebabkan yang dinamakan dengan WMSDS tadi. Dan yang terakhir nanti kita akan tutup dengan melihat beberapa contoh pengendalian secara ergonomi dan juga manual handling di tempat kerja. Oke, cukup jelas ya lewatnya ya. Kita masuk dulu ke sesi yang pertama terkait dengan istilah umum pada ergonomi dan manual handling. Ya, jadi teman-teman, bicara masalah ergonomi itu merupakan salah satu cabang keilmuan dari keilmuan keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, sebenarnya kalau kita bicara K3 sendiri, di Indonesia sendiri ada undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai keselamatan kerja. Ya, jadi dulu memang apa yang kita lakukan terkait dengan ergonomi dan sebagainya itu arahnya lebih ke aspek keselamatan. Ya, tapi ternyata aspek keselamatan ini tidak cukup. Ya, keselamatan itu bicaranya adalah jiwa. Biasanya sangat erat dengan kaitannya yang dinamakan dengan apa namanya kecelakaan dan sebagainya. Itu biasanya aspek keselamatan. Nah, kemudian keilmuan berkembang dari keselamatan kemudian merambah juga kepada aspek kesehatan. Karena di sini begini, teman-teman. Di dalam hidup kita, teman-teman sadar nggak sih bahwa manusia itu selalu menjadi center, ya, pusat dari semua sistem. Semua yang dilakukan dengan menyediakan alat, mesin, dan sebagainya itu semua semata-mata untuk memanjakan manusia. Ya, hazard pun sama. Potensi bahaya juga muncul gara-gara manusia, ya kan? Ketika ada manusia, kemudian ada peralatan, kemudian ada proses di situ, ada interaksi. Nah, kemudian muncullah suatu kondisi bahaya yang kemudian itu harus dikendalikan, sehingga muncullah konsep selamatan. Nah, di dalam K3 sendiri, ini mengacu dari PP 50 2012, bahwa K3 disebut sebagai kegiatan, jadi aktivitas, ya, jadi berupa hal-hal yang sifatnya konkret. Misalnya saya, kalau kita ngomong kerja, kerja itu konkret, ya, atau saya mengangkat itu konkret. Jadi semua kegiatan yang fungsinya adalah untuk memberikan eh, memberikan jaminan dan juga pelindungan, ya. Jadi teman-teman harus sadar bahwa atau teman-teman yang saat ini bekerja sebagai bagian KHSE atau HSE atau safety, gitu ya. Jangan pernah membuat kesan K3 itu membuat orang menjadi susah, ya. Padahal kalau kita bicara secara arti ini, ya, dari PP 50 adalah memberikan jaminan dan pelindungan. Yang notabene ketika seseorang itu diberikan jaminan dan juga perlindungan, gitu ya, berarti seseorang itu akan merasa lebih nyaman, betul? Ya, contoh aja misalnya Mbak Lira sama pacarnya. Pacarnya bilang, oh kamu akan saya kasih pelindungan, gitu ya. Atau saya kasih jaminan, pokoknya kamu aman. Itu pasti akan ngerasa nyaman, betul? Nah, tapi di sini aspeknya adalah pada sisi keselamatan dan juga kesehatan. Ya, kemudian how to do-nya di sini memang lebih banyak kepada aspek pencegahan. Meskipun saat ini kalau kita bicara K3 ternyata tidak hanya pencegahan, ada beberapa hal yang sifatnya tidak bisa dicegah, yang kita tahu itu adalah sifatnya emergensi, yang kemudian itu nanti ranah keilmuannya adalah lebih kepada aspek emergency preparedness dan response. Jadi tidak ada emergency prevention, tapi lebih kepada emergency preparedness dan emergency response. Tapi itu oke lah, itu menjadi salah satu bagian dari K3. Nah, kita bicara ergonomi, ini juga terkait dengan lingkungan kerja.
Jadi lingkungan kerja di Indonesia sudah diatur di dalam Permenaker 5 tahun 2018, ya meskipun tidak menutup atau tidak menghalangi juga untuk kita menggunakan referensi dari standar internasional lain gitu ya. Nah, disebutkan bahwa lingkungan kerja ini adalah aspek hygiene yang kemudian di situ mencakup mulai dari faktor kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi ya. Tapi meskipun sekarang itu kalau aspek psikologi ini sudah dikembangkan menjadi psikososial. Nah, di sini ada satu nih, ergonomi. Ya. Jadi ergonomi merupakan bagian dari aspek lingkungan kerja yang kemudian mempengaruhi dari aspek keselamatan dan juga kesehatan. Nah, ergonomi sendiri sebenarnya muncul kapan sih? Gitu ya. Eh, Sebenarnya kalau kita bicara aspek ergonomi ini berasal dari bahasa Yunani ya, secara arti itu adalah ergos dan nomos. Ya, ergos itu adalah aturan atau hukum, nomos itu adalah pekerjaan atau tas ya atau aktivitas yang kita lakukan di tempat kerja. Nah, ada penyebutan lain yang biasa digunakan oleh orang-orang di Amerika untuk ergonomi. Mereka lebih lebih senang menyebut ini sebagai human human machine interface apa? Saya lupa HF human machine interface kalau nggak salah ya. Intinya keterkaitan antara manusia dengan mesin ya atau sorry HFA human factor engineering. Ini kalau di Amerika mereka nyebutnya ini human factor engineering. Nah, tapi sama prinsipnya adalah kalau kita lihat secara apa pengertian atau penjelasannya menurut International Ergonomic Association bahwa ergonomi ini adalah lebih pada disiplin ilmu ya yang berkaitan dengan pemahaman terkait dengan interaksi antara manusia kemudian elemen lain di dalam suatu sistem ya elemen lain dalam satu sistem ini meliputi termasuk mesinnya kemudian prosedur-prosedurnya peralatannya ya bahan-bahan yang digunakan dan sebagainya jadi lebih kepada interaksi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa manusia itu sifatnya memiliki bentuk fisik yang fix nggak mungkin dirubah gitu ya. Misalnya sekarang saya tingginya 168, nggak mungkin besok tiba-tiba saya jadi 175, besoknya lagi jadi 160 misalnya. Nggak mungkin ya. Jadi karena manusia ini punya karakter fisik yang lebih sifatnya tidak bisa berubah gitu ya, sehingga harus ada penyesuaian ya, harus ada penyesuaian antara sistem yang dibangun dengan manusianya, bukan sebaliknya gitu ya. Nah, kemudian ergonomi ini juga bisa menjadi suatu profesi yang kemudian menerapkan mulai dari teori, prinsip, metode, dan juga data untuk mendesain. Ya, fungsinya adalah lebih kepada optimization. Ya. Nah, di dalam lingkungan kerja juga kita mengenal ada yang disebut dengan faktor ergonomi. Ya, jadi faktor ergonomi ini lebih disebut sebagai faktor risikonya lah. Ya, yaitu faktor yang mempengaruhi aktivitas tenaga kerja yang disebabkan karena ketidaksesuaian. Ya, yang tadi saya bilang antara manusianya dengan caranya, dengan posisinya, dengan alatnya ataupun beban angkat. Nah, apa saja sih yang mempengaruhi? Kalau kita lihat di sini ada tiga faktor, ya, yang berasal dari si orangnya itu sendiri atau pekerjaan itu sendiri, atau yang berasal dari tugas-tugas atau pekerjaannya, ataupun dari segi lingkungannya. Jadi kalau dari orangnya, misalnya kondisi fisik, mohon maaf saya nyebutkan kalau kondisi fisik, misalnya orangnya tinggi atau pendek, gitu ya, atau orangnya eh, apa kurus ataupun gemuk gitu ya atau mungkin tangannya panjang atau tangannya pendek gitu ya itu adalah faktor yang berasal dari si orang itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah dari faktor pekerjaan atau tugasnya. Nah, ini terkait dengan peralatan yang dipakai, desain dari tempat kerjanya atau instruksi kerjanya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah dari aspek lingkungan. Misalnya dari segi suhu ruangannya, iklimnya, ataupun mungkin lingkungan sosialnya itu juga sangat mempengaruhi dari faktor ergonomi ini. Ya, oke. Kemudian ketika teman-teman belajar tentang ergonomi, kita juga nantinya harus sedikit ya setidaknya memahami apa yang disebut dengan antropometri. Ya, jadi ada kaitannya anatomi fisiologi dengan ergonomi. Ya, jadi di dalam antropometri itu isinya adalah mengenai pengukuran ya pengukuran-pengukuran yang dilakukan dari fisik atau tubuh manusia misalnya terkait dengan dimensi bentuk ukuran diameter ya sama kayak kita lah mau pakai baju ya nggak kalau misal pakai baju kan diukur ya kan ada apa lebar pundak
lingkar perut, ya itu sama seperti itu. Nah, hanya saja ini bedanya adalah kalau teman-teman mengukur itu untuk buat baju, ini buat tempat kerja, ya. Kalau misal kita tidak melihat antropometri, masa ya pokoknya kamu pakai aja gitu ya. Ternyata bajunya kedodoran kan nggak enak dipakai, atau bajunya kesempitan terus kita paksa suruh pakai gitu kan nggak enak juga kan. Nah, ini juga sama teman-teman di tempat kerja juga begitu. Kalau tempat kerjanya tidak sesuai, not fit with the employee misalnya, maka yang terjadi adalah kita pekerja itu nggak akan nyaman untuk melakukan pekerjaan, ya. Nah, kemudian bicara ergonomi juga salah satu yang menjadi concern adalah terkait dengan manual handling, ya, karena pada akhirnya tidak semua pekerjaan itu bisa dilakukan menggunakan mesin, ya. Masih banyak sekali aktivitas di tempat kerja yang dilakukan dengan manual, ya. Nah, manual handling adalah aktivitas umum yang dilakukan hampir di semua lokasi kerja. Nah, ini bicara manual handling itu termasuk mengangkat, menurunkan, menarik, mendorong, memindahkan barang, ya. Nah, bicara masalah manual handling ini nanti akan terkait dengan PMSDS tadi, atau musculoskeletal disorder, yang kemudian bisa berdampak pada punggung, leher, dan sebagainya. Oke. Nah, itu beberapa istilah yang sering muncul di dalam ergonomi. Sekarang kita lihat di dalam persyaratan hukumnya. Dasar hukum K3 masih sama, yaitu dari Undang-Undang 170 dan sebagainya, yang seperti yang tadi saya sampaikan, ada Permenaker nomor 5 tahun 2018. Ya, sekarang kita lihat persyaratannya. Nah, jadi teman-teman bicara ergonomi dan juga manual handling, ternyata sudah diatur sejak 53 tahun yang lalu. Ya, jadi jangan bilang bahwa oh, ternyata ada ya sekarang, oh ternyata sekarang harus memperhatikan ya aspek ergonomi. Enggak, teman-teman, itu sudah diatur dari 53 tahun yang lalu. Disebutkan di mana? Di dalam pasal 3. Ya, seperti yang kita tahu kalau di Undang-Undang 170 pasal 3 itu isinya adalah persyaratan terkait dengan penerapan keselamatan kerja, ya. Jadi mungkin ini saya ngasih tips saja bagi teman-teman yang masih baru kerja di bidang K3, ya. Buka pasal 3 dari Undang-Undang 170, print yang besar gitu ya, tempel di kantor. Nah, kalau nggak salah ada 17 item dari pasal 3 ini, silahkan terapkan satu persatu. Kalau ada yang belum, tandai. Kalau yang sudah, tandai gitu ya. Nah, salah satunya di dalam pasal 3 ini adalah dengan peraturan perundangan ditetapkan persyaratan keselamatan untuk memperoleh keserasian antara tenaga kerja, lingkungan, cara, dan proses kerjanya. Nah, ini udah jelas ya, keserasian. Yang tadi saya bilang, nggak mungkin badannya gede dikasih bajunya kecil gitu ya. Kemudian pasal 9 disebutkan juga bahwa pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan. Nah, salah satunya adalah mengenai kondisi dan bahaya yang dapat muncul di tempat kerja, dan juga nih ya, cara-cara dan sikap aman di dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi sudah jelas sekali bahwa ergonomi ini sudah diatur di sana, gitu ya, mengenai cara-cara yang aman di tempat kerja. Kemudian merefer ke peraturan yang lebih baru, itu adalah Permen 5 tahun 2018, yang dimaksud dengan faktor risiko ergonomi di sini adalah meliputi terkait dengan cara kerja, posisi, postur yang tidak sesuai. Yang kemudian yang kedua adalah desain alat yang tidak sesuai dengan antropometri dan pengangkatan yang berlebih, gitu ya. Nah, kemudian di situ juga disebutkan di dalam pasal 23 ayat 4 untuk mengendalikan tadi. Nah, di sini total ada 7 pengendalian yang disarankan, ya, yaitu menghindari posisi atau postur kerja janggal, memperbaiki cara kerja, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas ini satu persatu di slide-slide berikutnya, ya. Kemudian di dalam masih bicara masalah Permen 5 2018 ini terkait dengan antropometri, ya. Jadi nanti teman-teman silahkan bisa di-download peraturannya, kemudian masuk ke bagian lampiran. Di situ ada beberapa bagian ya. Di dalam lampiran salah satunya adalah menjelaskan mengenai antropometri, bagaimana cara mengukurnya dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa peralatan yang umum dipakai untuk melakukan antropometri. Tapi memang saran saya supaya teman-teman bisa memahami ini, saran saya adalah teman-teman mengikuti dulu sertifikasi untuk ahli muda K3 lingkungan kerja. Nah, nanti pasti diajari itu mengenai antropometri, cara mengukur dan sebagainya. Nah, kemudian
di dalam Permen 5 2018 ini juga sebenarnya sudah dijelaskan cukup panjang gitu ya di dalam lampiran terkait dengan bagaimana cara kita mendesain stasiun tempat kerja. Kalau kita lihat di sini ada beberapa desain, misalnya terkait dengan ketinggian area kerja, layout stasiun kerja, desain mengenai sikap kerja duduk, sikap kerja berdiri, dinamis dan sebagainya, gitu ya. Artinya eh, masih banyak yang kemudian teman-teman harus baca lagi setelah pelatihan ini selesai atau webinar ini selesai, karena pada prinsipnya webinar ini hanya sebagai trigger, hanya sebagai aktivator, gitu ya, sebagai pembuka apa sih yang saya harus pelajari, gitu ya. Nah, kita masuk ke WMSDS. Ya, jadi WMSDS ini bicara masalah gangguan-gangguan yang muncul diakibatkan dari faktor ergonomi. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman bahwa setiap manusia itu unik, ya. Setiap manusia itu berbeda, setiap manusia itu punya perbedaan secara antropometri, ya. Nah, di dalam eh, perbedaan antara orang Indonesia, orang Amerika, orang Afrika misalnya, itu berbeda mulai dari ukuran, bentuk, kekuatan, termasuk juga dibedakan berdasarkan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan itu berbeda, ya. Kemudian faktor-faktor biologis atau genetik itu juga pengaruh, atau lingkungannya itu pengaruh. Misalnya orang-orang yang di dataran tinggi itu biasanya napasnya lebih ini ya, lebih kuat gitu ya, karena dia berada di tekanan udara yang cukup tinggi. Atau mungkin orang-orang yang berada di Afrika itu biasanya mereka bodinya lebih kuat, lebih kekar gitu ya, karena mereka hidup di area yang panas. Nah, ini sangat mempengaruhi. Jadi tidak bisa kita kemudian misalnya ya, kita menemukan ada standar nih dari Amerika terkait dengan ergonomi. Kita copy paste tanpa diperhatikan kondisi di Indonesia, itu nggak bisa, ya, karena orang-orang Amerika, Eropa, notabene mereka punya postur lebih tinggi gitu ya. Nah, sementara kalau orang kita Indonesia, Asia itu pastinya cenderung lebih kecil gitu. Nah, bicara masalah ergonomi, maka kita akan berhubungan dengan yang dinamakan dengan triase sistem alat gerak, ya. Kalau kita lihat di sini ada yang disebut sebagai aktif muskular system, kemudian ada pasif skeletal system, dan juga ada sensori ya atau saraf. Ya, jadi manusia itu terdiri dari tiga ini. Kalau kita bicara tulang skeletal gitu ya, berarti dia itu yang membentuk badan kita. Kalau misal dia nggak ada skeletal, tangan kita tuh udah kayak ini kali ya, kayak jelly. Jadi dia nggak bisa kaku. Jadi supaya dia bisa kaku bentuknya seperti ini harus ada tulangnya. Kemudian tulang ini digerakkan oleh otot-otot ya atau muskular yang kemudian diinstruksikan supaya tangan saya bisa gini-gini. Ini digerakkan dengan saraf. Yang saraf itu kemudian berpusat pada otak kita. Ya. Nah, kenapa kemudian harus memahami ini, teman-teman? Kita lihat sini. Nah, yang pertama kalau kita bicara sistem tulang belakang, ya, sistem tulang belakang ini adalah yang memiliki tugas membentuk tubuh, kemudian stabilitas dan pergerakan, ya. Nah, kemudian sistem tulang belakang kita juga punya keterbatasan, ya enggak? Meskipun ada beberapa orang yang punya kelebihan yang luar biasa gitu ya oleh Allah supaya bisa bergerak melebihi dari batas. Contohnya misalnya tangan kita lah, ya. Ini kan nggak bisa 180 derajat ke belakang gitu ya, meskipun ada beberapa yang bisa gitu ya. Nah, kemudian dari eh, tulang ini nantinya di dalamnya akan terdapat banyak sekali sel-sel saraf. Nah, kita lihat lagi yang disebut dengan sistem syaraf atau sel-sel saraf. Jadi sistem syaraf ini terdiri dari dua, yaitu syaraf pusat atau central nervous system dan juga saraf tepi atau peripheral nervous system. Ya, jadi syaraf pusat di sini adalah saraf yang berasal dari otak, ya, yang kemudian disebarkan ke seluruh tulang belakang. Ya, nah syaraf pusat ini sangat fatal teman-teman. Saya yakin pasti dari teman-teman semua yang ada di sini pernah dengar kasus ada orang yang misalnya kecelakaan atau mungkin jatuh ya dalam kondisi duduk atau terkena tulang belakang kemudian lumpuh setengah badan. Wajar. Kenapa? Karena tulang belakang itu adalah pusatnya. Jadi sama lah kayak kita misal punya keran air
dari tandon kemudian nyebar ke beberapa keran yang ada di rumah kita. Kalau yang nyumbat itu di satu keran, oke, keran yang lain masih bisa nyala, ya nggak? Tapi kalau yang mampet atau yang menyumbat itu adalah di pusat, sebentar, suara saya masih jelas nggak? Jelas ya? Oke. Tapi kalau misal yang menyumbat itu adalah di tandonnya, yang terjadi apa? Semua keran nggak ada yang nyala, ya kan? Nah, di sini kemudian kalau kita bicara saraf ini harus hati-hati. Karena sekali dia kena, itu sifatnya agak sulit untuk diobati, kemudian membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Ya, durasi itu juga akhirnya menimbulkan biayanya itu jadi besar. Ya, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya juga survivor. Ya, saya juga survivor untuk gangguan pada sistem syaraf. Saya dulu zaman kecil sering melakukan aktivitas pengangkatan secara manual yang bisa dibilang melebihi dari kemampuan diri saya. Karena waktu itu saya membantu ibu saya yang punya toko apa peralatan rumah tangga. Jadi saya ngangkat piring, ngangkat apa namanya garpu, sendok gitu dan sebagainya. Itu kemudian saya nggak ngerti kan cara mengangkatnya salah. Akhirnya eh, menyebabkan gangguan pada tulang belakang eh, pinggang bagian bawah ya, low back pain. Itu sering saya alami. Nah, yang kemudian itu menjadi concern juga bagi saya. Nah, secara umum, kalau misal teman-teman mengalami yang namanya WMSDS, nah, ini memiliki gejala antara lain nggak nyaman, ya, kemudian nyeri, biasanya ada nyeri-nyeri, bisa juga mengalami yang namanya mati rasa, ya, kemudian bisa juga kehilangan fleksibilitas, ya, misalnya kayak kita sudah mengalami pengeroposan, maka fleksibilitasnya akan berkurang, spastisitas, ya, kemudian sendi kaku, pembakaran, tingkling ya perasaan kayak semacam geli-geli ya peradangan dan juga sampai ke kelumpuhan. Nah ini adalah beberapa yang dirasakan kalau misalnya kita mengalami WMSDS. Nah ada beberapa nama-nama lah ya atau istilah-istilah yang sering muncul di dalam WMSDS. Nah kita lihat beberapa ya. Nah pertama kalau di WMSDS ini yang paling sering itu yang kita alami itu adalah tulang belakang atau low back ya. Nah ini terjadi ketika kita membungkuk, kemudian mengalami atau menerima beban yang berlebih. Kemudian di sini kan kalau kita lihat di sini ada ligamen ya. Ligamen itu bantalan pada tulang belakang. Nah, ketika ligamen ini tertarik, kemudian di sini ada syaraf yang kemudian terjepit. Ya, yang inilah yang kemudian membuat kita itu mengalami yang namanya nyeri tulang belakang atau nyeri pinggang lah atau encok lah kalau orang orang Jawa bilang ya. Nah ini bisa terjadi selama bertahun-tahun ya. Kemudian bisa juga sifatnya itu apa kambuhan. Kalau misal kita sering melakukan gerakan yang berulang misalnya ngangkat sesuatu yang berat gitu ya. Ini kemudian bisa kambuh ya. Nah, kemudian nah ini ada contoh nih ya. Ini contoh video yang saya pernah dapat kalau saya di WhatsApp grup ya. Nah, pada saat kita mengangkat pada posisi seperti ini sama seperti tower crane lah. Bebannya ada di ujung, kemudian yang akan menerima beban itu adalah pada ini ya, apa istilahnya pada porosnya. Porosnya adalah pada tulang belakang. Nah, ingat teman-teman, ketika kita mengangkat pada posisi seperti ini, gitu ya, yang menjadi beban kita itu bukan hanya benda yang akan kita angkat, tetapi yang menjadi beban kita adalah separuh dari tubuh kita. Anggaplah manusia itu beratnya berapa sih? Misalnya 80 kilo, ya. Misalkan lah, misal kakinya itu beratnya adalah di 50 kilo atau 40 kilo. Nah, di sini udah 30 kilo sendiri nih harus kita tahan. Ya, jadi ketika mengangkat dalam kondisi seperti ini, nah spinal kita tuh ya, pinggang tulang punggung kita tuh akan mengalami apa? Tertarik ya. Ini yang kemudian menimbulkan nyeri pada tulang pinggang kita ya. Nah, ini kita lihat lagi nih. Eksisnya di sini ya. Nah, ya, tertarik. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Kita ganti tekniknya, yaitu dengan menekankan atau membebankan pada
paha dan juga kaki. Karena memang kaki kita itu didesain untuk menahan beban tubuh kita. Tapi kalau tulang punggung enggak, ya. Jadi dengan teknik seperti ini, tulang punggung kita akan cenderung aman, ya. Tapi ingat teknik seperti ini ada syarat dan ketentuan berlakunya, ya. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Kemudian yang kedua di sini ada juga pada lutut, ya. Pada lutut ini biasanya yang sering terjadi itu adalah mengalami tendinitis, ya, atau pada bagian lutut itu mengalami rusak atau peradangan, ya. Nah, di sini terjadi karena adanya cairan atau pelumas pada lutut yang eh, bisa jadi sudah termakan usia atau mungkin kalsium kita kurang gitu ya, sehingga dia tidak lagi elastis atau pelumasnya sudah nggak banyak, akhirnya mengalami nyeri, ya. Kemudian ada lagi pada pundak. Pundak ini juga sering terjadi, ya, apalagi mungkin kalau kita pas tidur, ya, tidur posisinya salah, pundak juga bisa mengalami sakit, sama juga di leher, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini juga sama, mengalami tendonitis pada pundak, bisa juga terjadi pada pekerja yang melakukan overtime atau melakukan pengangkatan yang kemudian dibebankan pada pundak atau ada tekanan di situ. Ya. Kemudian leher, leher ini juga bisa menjadi sasaran di dalam ergonomi. Jadi leher kita itu terdiri dari 7 tulang yang disebut dengan vertical vertebra, ya, atau cervical vertebra, yang di situ ada saraf, ada otot yang kemudian itu menyalurkan ke tulang belakang kita. Nah, ketika kita melakukan aktivitas yang membuat leher kita itu tertekuk seperti ini, baik itu ke bawah ataupun ke atas, ini akhirnya menimbulkan stressing pada leher atau menyebabkan nyeri, ya. Sama lah kalau misal kita bekerja kemudian monitor posisinya tuh nggak di depan mata. Ini kalau saya pas nih, ya, jadi di depan mata saya nggak perlu membungkuk atau mendongak, leher saya tetap lurus, saya bisa melihat ke arah monitor, ya. Jadi itu sangat mempengaruhi, apalagi durasi dari aktivitasnya lama, misalnya sampai 8 jam atau lebih gitu, ya. Kemudian ada lengan tangan dan pergelangan, ya. Jadi lengan tangan dan pergelangan ini yang menjadi sasaran karena pengangkatan terutama, ya. Kita kan setiap hari kayaknya nggak pernah lah ya tangan kita istirahat. Tiap hari pasti ngangkat sesuatu, narik sesuatu atau nahan sesuatu. Nah, ini yang kemudian bisa menimbulkan tendinitis juga, ya. Ada nyeri pada otot, ya. Nah, kemudian ada, nah ini beberapa gangguan-gangguan yang lain. Misalnya ada CTS atau carpal tunnel syndrome, kemudian osteoartritis, kemudian ada lagi trigger finger, ada Raynaud syndrome. Ini Raynaud syndrome ini biasa disebabkan karena faktor cuaca dingin, bisa juga karena ada getaran, ya, yang kemudian menyebabkan setengah dari tangan kita itu ini karena sarafnya sudah apa, pembuluh darah yang mengalir ke jari itu terganggu, ya, dikarenakan memegang sesuatu yang bergetar itu juga bisa, ya. Nah, secara umum kalau kita lihat di ini data yang saya ambil dari tahun 2015 di Amerika, ya, yang paling banyak itu adalah pada tubuh bagian atas, ya. Kemudian yang sering mengalami gangguan itu biasanya punggung, kemudian lengan, leher, ya, telapak tangan, dan juga kaki sampai ke tumit. Oke. Nah, itu adalah beberapa gangguan yang muncul, ya, teman-teman, ya, di dalam ergonomi. Nah, kemudian kita lihat yang dinamakan dengan faktor risiko pada WMSTS ini atau pada ergonomi ini. Nah, kalau di dalam lingkungan kerja kita mengenal ada yang disebut dengan AREP, ya, antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian. Nah, ini tentunya tentunya harus pahami konsep ini terkait dengan manajemen risiko, ya. Nah, atau lebih mengenalnya kalau di K3 itu biasanya hiradisi lah, ya. Kalau hiradisi itu kan hasil identification, risk assessment, dan determining control. Sama sebenarnya, konsepnya sama, hanya saja di sini ada penambahan rekognisi, ya. Kalau di HI itu kan identification itu hanya mengidentifikasi atau mengira-ngira, ya, memitigasi skenario yang mungkin akan terjadi. Itu kalau di dalam ergonomi atau hubungan kerja ini terutama, ya, rekognisi ini kita
dari substansinya. Jadi tidak hanya mengetahui gimana paparannya, tapi kita mempelajari ini dampaknya apa kalau di tubuh kita. Cuma kalau di ergonomi ini dia nggak terlalu banyak pengaruhnya. Setelah kita kenali, kita evaluasi, baru pengendalian. Nah, ada beberapa faktor risiko yang sering terjadi kalau di dalam ergonomi dan juga manual handling. Yang pertama ini terkait dengan pengerahan tenaga yang berlebih. Ya, jadi misalnya ketika seseorang itu mengangkat objek-objek atau benda-benda yang berat, ya, kemudian harus mendorong atau menarik ya beban itu dengan sekuat tenaga, atau ketika harus menuangkan material, ya, jadi menuangkan material ini bisa jadi benda yang dituangkan ringan, bisa jadi. Tapi karena alatnya atau mesinnya yang kita gunakan itu licin misalnya kita pakai ember tapi dia nggak ada pegangannya. Kemudian kita harus mencengkram. Nah, ini yang kemudian ya. Kemudian menjaga kendali. Misalnya kita harus beli suatu alat atau mesin. Nah, kemudian faktor risiko yang kedua adalah mengerjakan suatu aktivitas yang sama ya atau mengerjakan secara repetitif ya. Jadi ketika kita melakukan suatu pergerakan yang sebenarnya sederhana, tapi kemudian itu kita lakukan secara terus-menerus. Nah, ini juga bisa menimbulkan gangguan pada tubuh kita ya, termasuk juga sampai ke aspek psikososial, stres dan sebagainya itu juga bisa ya. Contoh di sini kalau kita lihat ada satu cuplikan ya. Ini adalah aktivitas seorang perempuan yang dia mengambil kertas, kemudian menggulung, kemudian kesannya eh, sepele aktivitasnya. Tapi apa yang terjadi apabila ini dilakukan 8 jam per hari atau 40 jam per minggu gitu ya. Itu tentu rasanya akan berbeda dan menimbulkan, kalau kita secara postur, pada saat dia menggulung, ini badan dan juga lehernya lama-lama akan mengalami perubahan postur. Lihat aja, ya. Lehernya dia harus membungkuk atau harus menunduk ke bawah. Kemudian, nah, kalau kita lihat waktunya, di sini dilakukan sampai 1 menit lebih. Kecepatannya tidak lagi sama ketika di menit-menit awal, ya. Ya, orang ini sudah mulai merasa kelelahan, sudah merasa capek karena inilah pengaruhnya yang disebut dengan repetitive work. Nah, sehingga zaman sekarang yang bersifat repetitif, kemudian ini digantikan dengan adanya penggunaan mesin-mesin ya yang dilakukan di industri. Nah, tentunya kalau di mesin pekerjaan repetitif ini jauh lebih lebih apa ya, lebih low risk lah. Kalau ada masalahnya ada di pelumasan biasanya. Pelumasan, kemudian di situ tinggal dilakukan maintenance ya, regular maintenance, maka fine. Tapi kalau manusia, kalau misal dia sudah mengalami rusak, gitu ya, atau mengalami gangguan, maintenance-nya itu nggak semudah maintenance pada mesin. Ya. Part manusia mahal, susah nyarinya, ya. Makanya di sini apa ya, di industri ini diganti menggunakan mesin. Nah, kemudian faktor risiko yang lain ini terkait dengan postur janggal atau postur yang sama untuk periode waktu yang lama, gitu ya. Kalau kita lihat di sini bisa berupa aktivitas yang berkepanjangan, ya. Misalnya menggapai di atas ketinggian bahu, mengambil sesuatu di atas bahu, kemudian harus berlutut, gitu ya. Kemudian harus jongkok. Nah, ini fun fact nih teman-teman. Orang-orang di luar benua Asia, misalnya di Amerika atau Eropa, mereka itu mengenal ada yang disebut dengan Asian squat. Jadi orang bule itu banyak yang nggak bisa jongkok gitu. Kalau kita kan mungkin karena sudah terbiasa ya toilet kita pakai toilet jongkok gitu ya. Jadi paha kita tuh kuat. Tapi kalau orang orang disuruh di toilet jongkok, mereka nggak bisa lama. Yang ada mereka kan apa sih orang dia bilang ngegeblek gitu. Nah, bersandar di atas meja seperti dia harus ambil
barang di dalam kardus atau menggunakan pisau dengan pergelangan tangan yang tertekuk, ya, atau memutar batang tubuh sambil mengangkat. Nah, misalnya yang foto yang sebelah kiri atas. Nah, ini kan aktivitasnya simpel sebenarnya, memindahkan, tapi masalahnya dia harus memutar badan gitu loh. Yang sama seperti mesin, kalau sesuatu yang diputar-putar-putar-putar, lama-lama yang selnya rusak gitu ya. Nah, kemudian ada lagi faktor risiko lain, yaitu penekanan pada area tubuh, ya. Misalnya di sini menekankan tubuh atau bagian tubuh pada benda yang keras atau tajam, atau menggunakan tangan sebagai palu. Ini ya. Ini kalau di proyek ini banyak ini. Para jawara-jawara tukang bubuk beton. Nah ini ya. Nah dia harus menahan benda yang kemudian dia ada getaran juga di situ, dan bendanya cukup berat. Nah ini saya yakin tangan-tangannya pasti akan mengalami kapalan yang lama-lama tadi bisa menimbulkan yang namanya Raynaud syndrome. Atau teman-teman pernah nggak menggunakan laptop tapi pada posisi lesehan, ya, laptopnya di lantai, kita duduk lesehan, kemudian tangan kita menekuk pada posisi seperti ini, ya, lama-lama yang terjadi apa? Pegel, ya, bahkan sampai kram, kesemutan di bagian tangan. Ini alamiah terjadi. Kenapa? Karena pada bagian pergelangan kita ini pembuluh darahnya tertekuk, kemudian mengalami stressing, tekanan, yang kemudian itu menimbulkan nyeri, atau mengangkat suatu benda yang pegangannya kecil seperti ini, ya. Ini kalau misal pegangannya kecil seperti ini juga bisa menimbulkan gangguan. Atau seperti ini. Nah, ini ada tekanan pada pergelangan, ya, dan sebagainya. Ini banyak sekali, ya. Kemudian faktor risiko lain adalah kondisi dari lingkungan kerja. Jadi misalnya kita melakukan aktivitas di tempat yang terlalu dingin atau terlalu panas. Ya, ini juga mempengaruhi. Misalnya di tempat yang terlalu dingin, ini otomatis pembuluh darahnya juga akan lebih lambat, dan ini menimbulkan gangguan juga. Tapi tentunya dikombinasi dengan faktor risiko lainnya, misalnya getaran ataupun mungkin tadi stressing, ya, kontak stres. Kemudian kondisi panas juga mempengaruhi. Misalnya ketika seseorang kerja di area panas, kemudian suhunya tinggi, kemudian kita lebih mudah berkeringat, kemudian mengalami kekurangan cairan, nah itu juga bisa menjadi trigger atau memperburuk kondisi dari eh, aktivitas apa secara fisiologis kita, ya. Kemudian getaran ini juga terbagi menjadi dua, ada hand arm vibration atau getaran yang terjadi pada lengan dan tangan kita, atau getaran yang berdampak pada seluruh tubuh atau whole body vibration. Nah, ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Nah, sebagai seorang praktisi K3 atau teman-teman yang mengelola K3 atau KHSE di tempat kerjanya, prosesnya sama. Biasanya kalau sekarang kan diintegrasikan, ya, kalau untuk manajemen risikonya dengan risiko yang lain. Nah, di sini teman-teman harus bisa melihat di tempat kerja kita tuh proses kerjanya tuh ada nggak sih yang menimbulkan gangguan-gangguan ini. Memang saya pun meyakini, saya pun melihat praktik-praktik di lapangan untuk perusahaan-perusahaan dengan tingkat, mohon maaf, budayanya masih belum bagus itu ya. Biasanya hal-hal semacam ini masih belum bisa menjadi concern, ya, karena mereka masih berkutat dengan yang namanya kecelakaan. Ya, biasanya kenapa kemudian hal ini tidak menjadi concern? Karena ergonomi ini biasanya eh, WMSDS tadi itu sifatnya lebih ke kronis. Kebanyakan kronis. Jadi ketika sekarang terkena, itu bisa jadi penyebabnya karena beberapa tahun yang lalu yang kemudian terakumulasi gitu loh. Ya, meskipun ada juga misalnya beberapa yang terjadi gara-gara secara akut, ya. Akut itu maksudnya kena paparan kemudian langsung muncul gejala, itu juga ada. Cuma kebanyakan sifatnya adalah kronis. Jadi dalam paparan dalam jangka waktu lama kemudian baru muncul masalah di kemudian hari seperti itu. Nah, bagaimana kemudian dengan pengendaliannya? Nah, secara penilaian, ya, sebelum kita melakukan penilaian tadi sudah disebutkan kita harus melakukan penilaian terlebih dahulu. Sebelum melakukan pengendalian, kita harus melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap faktor risiko dari ergonomi. Ya, tujuannya adalah supaya apa yang akan kita lakukan atau kita program itu tepat sasaran, kemudian efisien dan efektivitas dari sisi pengendaliannya. Nah,
Di sini kalau teman-teman lihat ada beberapa tools ya yang biasa digunakan di dalam penilaian ergonomi. Contoh di sini ada penilaian untuk aktivitas lifting atau menurunkan. Nah, ini ada Wisha Lifting Calculator atau Nayas Lifting Equation. Kemudian untuk tubuh bagian atas, upper body posture, ini ada yang disebut dengan RULA. Ya, jadi RULA ini adalah Rapid Upper Limb Assessment. Jadi penilaian secara cepat untuk tubuh bagian atas. Jadi mulai dari pinggang ke atas itu adalah RULA. Kemudian ada lagi Entire Body Posture. Ya, ini disebut dengan REBA. REBA ini adalah Rapid Entire Body Assessment. Nah, ini penilaian yang dilakukan untuk menilai seluruh badan. Jadi dari atas sampai bawah. Jadi kalau misalnya ada aktivitas yang me, mengikut sertakan semua badan, sebaiknya gunakan REBA. Kemudian ada lagi untuk menilai bagaimana cara mendorong, menarik, atau membawa, ini yang disebut dengan Snook Table. Kemudian untuk vibration, di sini ada Hand Arm Vibration Calculator. Ya. Nah, ini saya coba share, ada beberapa yang saya pernah coba buat. Ya. Ini contohnya ada Rosa. Nanti kalau misalnya teman-teman tertarik, saya boleh share Excel-nya. Kemudian kalau kita lihat di sini, di dalam Rosa ini Rosa bisa dipakai untuk ini ya, pekerjaan office, kantoran. Dia sudah menggunakan ada beberapa contoh gambar. Jadi kita cukup memasukkan nilainya, misalnya di dalam meja kantor kita, penggunaan kakinya itu atau penggunaan kursinya gitu ya, kakinya ini posisinya seperti apa? Apakah membentuk sudutnya 90 ya, atau lebih dari 90, atau kakinya tidak menapak. Nah, ya jadi ini nanti berbeda nih teman-teman. Karena kalau misal kakinya itu tidak menapak atau menggantung, otomatis apa? Ya, di bagian paha, di bawah lutut gitu ya, itu mengalami stressing, tekanan. Karena kaki kita menggantung, kemudian terkena gravitasi, jadi ada tekanan. Kemudian di sini juga dinilai pada space, ya, celah antara lutut dengan meja. Di sini ada nggak untuk space-nya yang cukup untuk kita menggerakkan paha, ya? Apakah kemudian kalau misal dia tidak bisa digerakkan, nanti di situ akan ada penilaian sendiri. Kemudian pada saat menggunakan kursi, apakah sifatnya adjustable atau non adjustable, bisa dinaikkan atau diturunkan atau enggak. Jadi kita memasukkan eh, tabel ini harus kondisi aktual gitu ya. Misalnya teman-teman lagi mau melakukan penilaian di kantor, foto dari samping, kondisi apa adanya, ya. Kemudian dari foto itu kita akan menilai, atau enggak, foto video boleh. Jadi kita lihat common-nya, secara postur orang ini pada saat duduk tuh kondisi seperti apa. Ini termasuk juga kondisi dari bantalan, ya, armrest. Armrestnya itu juga ada, perlu dinilai juga. Jadi di sini nanti semua lengkap, ya. Kalau semisal coba saya buka contohnya ya. Sebentar. Nah, ini saya dulu, sebenarnya ini zaman kuliah saya ya. Dulu pada saat kuliah saya diminta untuk nilai apa namanya, aktivitas di rumah secara umum. Jadi di sini aktivitasnya ada 3, bekerja di depan komputer, kemudian pada posisi rebahan seperti ini. Ini contoh rosa yang tadi saya buat ya. Jadi ini sebenarnya kita tinggal masukkan saja kondisinya seperti apa, kita checklist, kemudian nanti dia akan otomatis masukkan skornya pada tabel sebelahnya. Nah, kemudian dari skor akhirnya akan muncul final score, ya. Jadi di sini ada 2 macam skor, yaitu skor pada kursi dan juga ini skor dari sisi periferal ya. Nah, di sini kemudian hasilnya adalah 3. Ketika skornya adalah 3, kita lihat di sini. Kalau 1 sampai 5 ini mungkin
penilaian tidak diperlukan karena dianggap masih safe. Kemudian kalau misal lebih dari 5, maka di sini kemungkinan harus ada perubahan pada workstation-nya. Jadi harus ada di diperbaiki gitu ya. Kemudian ada lagi rula. Nah, ini rula ini tadi ya rapid upper limb assessment. Jadi untuk sisi bagian tubuh bagian atas ya yang dilihat ini adalah mulai dari pinggang sampai ke kepala ya. Nah, di sini kalau kita lihat penilaiannya adalah ya. Jadi yang pertama ini harus melihat ke aktivitasnya mengayunkan lengannya seperti apa. Kemudian pergelangan tangan sudutnya berapa. Ini masing-masing ada skornya. Jadi kita tinggal masukkan misalnya di sini aktivitasnya sudutnya hanya di 20 sampai 45, saya masukkan 2. Kemudian aktivitas yang lain yang dibentuk ya apakah ke atas atau ke bawah atau ke kanan dan kiri ini juga dimasukkan sesuai dengan ininya. Kalau misal dia tidak perlu mengangkat sampai lebih daripada pergelangan tangannya atau lebih daripada siku, maka dia skornya ada 1. Tapi kalau misal lebih dari situ, maka ada skornya ada 2. Kemudian di sini juga sama, apakah pergelangan tangan kita tuh menekuk atau enggak ya. Sini kalau semisal lurus dia 1, kalau menekuk 2 dan seterusnya. Itu yang masukkan di sini ya dan seterusnya ya. Nanti kemudian dari sini teman-teman tinggal ikuti step by step-nya, kemudian nanti dia akan muncul skornya gitu ya. Kemudian dari sini muncul skor akhirnya ya. Kalau misal dia 1 sampai 4 dianggap low risk gitu ya. Kalau 5 sampai 6 medium risk, kalau lebih dari 6 adalah high risk. Nah, ternyata saya mengukur pada postur seperti ini mungkin teman-teman kaum rebahan gitu ya. Kaum rebahan melakukan aktivitas seperti ini ternyata nilai risikonya 7, teman-teman. Jadi tidak disarankan melakukan aktivitas semacam ini karena di sini ada penekanan juga pada dada, kemudian eh, ada penekanan juga pada pundak, biasanya akan pegal itu di bagian pundak, dan juga ada kontak stres pada bagian siku ya. Nah, ini kemudian yang menjadi risikonya. Kemudian ada juga penilaian yang akhir di sini ada disebut dengan Nordic Body Map. Jadi Nordic Body Map ini kita menilai keluhan-keluhan yang ada pada tubuh kita ya. Misalnya pada leher, pundak, kemudian pinggang bagian tengah, bagian bawah, kaki, tangan, pergelangan dan sebagainya. Kemudian nanti dari sana akan diakumulasi dan akan mendapatkan total dan kesimpulannya seperti apa. Nah, ini contoh penilaian-penilaian pada ergonomi ya. Nah, secara pengendalian setelah kemudian kita nilai, termasuk juga faktor risikonya tadi kita sudah identifikasi melalui Hiladisi misalnya, kemudian kita menentukan pengendalian. Nah, sebenarnya masih sama secara prinsipal, pengendalian di dalam ergonomi itu mengacu pada hierarchy of control, gitu ya. Yang kita lihat di sini ada eliminasi, kemudian ada substitusi, engineering control, administratif, dan juga APD atau PPE. Nah, yang kita tahu bahwa semakin ke atas, semakin handal atau semakin efektif, dan semakin di bawah adalah makin lemah dari segi pengendaliannya. Nah, ditambah lagi kalau dari segi APD di sini, kalau dibatasi lagi ya, kita tahu bahwa risiko itu rumusnya adalah probability dikalikan dengan severity. Khusus untuk APD, untuk PPE atau APD, memang dia bisa menurunkan dari severity. Ya, ini bisa diturunkan. Tapi untuk probability tidak bisa. Artinya itulah kenapa APD ditempatkan sebagai proteksi paling bawah. Ya, sama seperti kita menggunakan helm. Teman-teman menggunakan helm itu faktor risiko atau hazardnya apa? Yaitu adanya drop object ya, benda-benda jatuh dari atas. Kalau kita bicara administratif, dia masih bisa mencegah adanya drop object. Misalnya dengan kita memasang rambu, dilarang melempar barang ya, di ketinggian misalnya. Tapi kalau misal kita pakai helm, ketika apakah kemudian benda jatuhnya itu akan berkurang? Kemungkinannya kan enggak.
ya nggak? Tapi ketika kita menggunakan helm, drop objeknya akan tetap, tapi yang akan dikurangi itu adalah severity-nya atau keparahannya, tidak dengan probability-nya, sehingga ditempatkanlah si APD ini menjadi paling bawah. Nah, kalau dalam ergonomi, pada pengendalian eliminasi, substitusi, dan engineering, dia fokusnya adalah pada perbaikan, ya, atau eh, baik itu hazard ataupun sumber bahaya. Tapi kalau di administrasi dan APD, fokusnya ini pada perbaikan sikap atau perilaku, ya. Karena kita bicara ergonomi, manual handling ini kan juga terkaitnya dengan manusianya, ya. Contoh kalau kita bicara tadi cara mengangkat, mau sebaik apapun sistemnya, kalau manusianya tidak aware, ya maka akan percuma, gitu loh, ya. Jadi masing-masing punya andil di situ. Nah, kita lihat satu persatu. Kalau untuk eliminasi, eliminasi ini adalah menghilangkan, ya, kebutuhan baik itu untuk mengangkat, menurunkan, mendorong, menarik, atau membawa beban, ya. Misalnya menggunakan hand stacker, hand truck, atau menggunakan alat-alat berat sehingga mengeliminasi pengangkatan secara manual. Contohnya seperti ini, ya. Kita mengeliminasi segala kemungkinan untuk mengangkat secara manual. Jadi kita prinsipnya lebih lebih baik menggeser. Ya, di sini contohnya menggunakan alat skisser lift atau load lifter atau pneumatic lifter, ya, sehingga benda yang mau kita pindahkan itu nggak perlu diangkat, cukup digeser-geser, kemudian bisa kita atur ketinggiannya, gitu ya. Atau misalnya menyesuaikan load lifter ini ke level rack, ya, yang kemudian kita pindahkan si kontainer tadi. Nah, ini sama nih di foto di sini. Jadi alih-alih mengangkat itu lebih baik dipepetkan, gitu ya, kemudian didorong, ya, sehingga di sini sudah menghilangkan atau mengeliminasi terjadinya pengangkatan. Kemudian yang kedua itu adalah substitusi. Jadi substitusi ini adalah mengganti yang misalnya benda-benda yang berat dengan benda-benda yang lebih kecil. Contohnya ada kita mau mengangkat satu karton, isinya adalah barang-barang kecil, gitu ya. Nah, kita substitusi, kita ganti kontainer yang awalnya terlalu besar dengan kontainer yang kecil, sehingga proses untuk mengangkat atau menggenggamnya itu lebih nyaman, ya. Nah, di sini contohnya, ya. Jadi benda-benda yang besar kita split, kita bongkar, keluarkan isinya, kemudian kita bagi menjadi beberapa bagian, ya. Atau bisa juga didesain ulang tempatnya sehingga ada cengkeramannya, itu juga bisa. Tapi ini arahnya lebih ke modifikasi, ya, atau engineering control. Nah, yang ketiga ini adalah engineering control, yaitu mendesain ulang atau melakukan modifikasi pada peralatan dan atau proses kerja. Contohnya adalah prosedur yang kita rubah, gitu ya, untuk membawa beban berat, kemudian membawa atau menurunkan barang itu kemudian digantikan dengan alat khusus, ya, memodifikasi gagang yang terlalu kecil dan sebagainya. Nah, ini contohnya adalah penyesuaian beda tinggi, ya. Misalnya kalau kita lihat di foto yang nomor 3 di sini, ya, ini adalah contoh konkret bagaimana menyesuaikan ketinggian. Nah, kalau kita lihat di sini yang menyesuaikan yang tinggi atau yang pendek nih, ya. Yang menyesuaikan yang lebih pendek karena kan orang tinggi nggak mungkin kakinya dipotong, ya kan? Jadi yang ada adalah orang yang pendek diganjal, gitu. Tapi untuk mejanya itu tetap sama, ya. Nah, di sini yang kemudian adalah bentuk engineering control atau seperti ini. Nah, ini aktivitas yang melakukan pengangkatan atau pengambilan barang di atas pundak atau di atas tubuh manusia, ini juga akan menimbulkan nyeri. Ya, termasuk satu sisi juga aspek keselamatan juga ada di sana. Sehingga modifikasinya adalah dengan menggunakan tangga podium, ya. Tangga podium ini juga diatur nih di dalam Permen 9 2016 tentang K3 bekerja di ketinggian. Merupakan salah satu bagian dari perangkat pencegah jatuh, ya. Jadi untuk lantai kerja tetap disarankan menggunakan tangga podium atau step ladder seperti ini, ya. Kemudian, nah ini juga sama, ya, dia menggunakan step ladder untuk
naik ke atas suatu mesin. Ya. Kemudian modifikasi lain, contohnya di sini adalah mengganti atau menambahkan pegangan pada apa ini apa ya lebih ke ember ya. Ember ini kan bahannya adalah stainless. Nah, teman-teman bayangkan kalau misal tidak ada handle-nya seperti ini, yang terjadi adalah kita harus mencengkram nih. Ya, mencengkram untuk menahan beban otomatis juga akan menimbulkan pengerahan tenaga yang lebih kuat, terutama pada bagian tangan. Ya. Nah, atau removable plate semacam ini. Nah, kemudian modifikasi lain, contohnya di sini adalah mengganti grip. Ya, jadi tadi faktor risikonya adalah kontak stres, ya supaya tidak mengalami tekanan seperti ini, sehingga luas penampangnya kita perbesar. Nah, ini tentunya akan sangat berbeda durasi untuk bisa mengangkat benda seperti ini, ya dengan berat yang sama, yang ini jelas akan lebih lama. Kemudian eh, kalau ini lebih ke APD ya untuk sarung tangan, dan ini lebih ke administratif teknik pengangkatan. Nah, modifikasi ini juga sebenarnya teman-teman sudah bisa dapatkan referensinya pada Permenaker 5 2018. Di sini kalau kita lihat implementasi untuk mengatur meja kerja yang nyaman gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada huruf A, A itu yang area kerja yang sering digunakan. Ini disarankan jaraknya adalah di 25 cm. Kemudian untuk area kerja yang jarang digunakan, ya ini di range yang lebih jauh. Ini tapi dengan catatan harus terjangkau oleh tangan. Jadi kalau misal kita tangannya gini dalam posisi tidak perlu keluar dari meja, maka itu adalah area kerja yang jarang digunakan. Kemudian yang C ini adalah lokasi penempatan peralatan yang digunakan. Jadi kalau misal kita kerja di depan kita persis, itu adalah poin C. Kemudian yang D ini adalah jangkauan optimal, yaitu di 100 cm. Poin E ini adalah jangkauan maksimal, yang memaksa seseorang itu misalnya harus membungkuk. Itu tidak boleh lebih dari 160 cm. Jadi kalau ada meja yang lebarnya itu lebih dari 160, itu sangat tidak disarankan. Ya. Kemudian di Permen 5 2018 juga teman-teman bisa mendapatkan informasi mengenai desain untuk sikap duduk. Ya. Jadi di sini yang menjadi pertimbangan itu memang cukup banyak. Ya. Kalau kita lihat di sini adalah tinggi landasan kerja, ya ini harus setinggi lutut, ini yang poin A. Kemudian tinggi visual setting mata, ini disesuaikan dengan sandaran atau dari mata dari palanya ya. Kemudian ketebalan dari landasan itu juga pengaruh, kedalaman meja ya itu juga mempengaruhi, jangan sampai lutut itu membentur ya. Kemudian lebar dari kaki kursi itu juga diperhitungkan dan sebagainya. Jadi banyak sekali teman-teman ya, termasuk posisi dari tangan kita, kedalaman meja, kemudian ada ruang cukup untuk pergerakan kaki dan sebagainya ya. Ini silakan nanti bisa dilihat di lampiran pada Permenaker 5 2018. Kemudian yang keempat, ini adalah administratif. Nah, administratif ini bisa berupa peringatan, bisa berupa cara-cara kerja ya. Kalau kita bicara peringatan ini berarti bagaimana kita memberikan peringatan kepada tenaga kerja, misalnya melalui rambu, label, atau mungkin indikator lampu, atau bisa dalam bentuk audio, misalnya alarm, bell, buzzer, gitu ya. Ini kalau teman-teman lihat, wah berarti kalau semisal di pilot gitu ya, panel-panel yang ada di pesawat itu juga konteksnya ilmunya adalah ilmu ergonomi, betul. Ya, jadi ilmu yang digunakan juga untuk eh, bagaimana mempelajari respon seseorang, ya misalnya termasuk secara psikologis warna rambu itu sebenarnya juga aspek ergonomi juga yang mempelajari di sana. Jadi ergonomi mempelajari sampai ke sana ya. Jadi bisa dibilang ergonomi lingkupnya cukup luas ya. Kemudian yang kedua ada cara kerja ya. Cara kerja ini adalah mengatur jam kerja supaya seseorang itu tidak terkena paparan. Memang kalau di ergonomi tidak ada NAB ya, maksudnya tidak secara spesifik diatur NAB-nya berapa. Kenapa? Karena
masing-masing orang tuh berbeda gitu ya. Kalau saya disuruh ngangkat 20 kilo misalnya masih kuat. Misalnya Mbak Lina disuruh ngangkat 20 kilo ya udah keberatan gitu. Jadi beda. Tidak ada acuan basic atau dasar yang harus diikuti oleh semua orang ya. Nah, kalau kita bicara pengendalian secara administratif, ini menurut NIOSH ya, bahwa eh, yang namanya mini break atau istirahat ya atau senam-senam yang sederhana untuk meregangkan otot ini sangat eh, efektif ternyata ya. Jadi senam-senam yang sederhana nggak perlu terlalu lama ya. Umumnya tuh biasanya antara 30 sampai 60 detik. Nah, itu tiap 15 menit itu jauh lebih efektif dibandingkan istirahat yang lama tapi kemudian durasinya atau intensitasnya jarang ya. Biasanya kalau di dalam pabrik-pabrik itu sering melakukan seperti ini nih. Nah, ini ada apa namanya? Senam-senam di pabrik ya. Ini biasanya pabrik-pabrik ini nih. Tekstil atau makanan ya. Ya, gerakannya sederhana, tapi ini bisa mengurangi tadi. Jadi ini bisa kita gunakan sebagai opsi untuk mengurangi stres atau tekanan dari aktivitas yang sifatnya repetitif. Ya, nah itu masih termasuk cara administratif. Kalau di dalam manual handling, ini juga bisa menggunakan pelatihan ya, atau memberikan pelatihan bagaimana teknik-teknik mengangkat yang efektif. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ternyata teknik semacam ini itu syarat dan ketentuan itu berlaku. Kenapa? Karena syaratnya adalah ini hanya efektif apabila kita mengangkat benda-benda yang kecil, kemudian ringan, dan juga bisa masuk ke celah-celah pada kaki. Ya, jadi dengan mendekatkan beban pada badan, kemudian mengangkat dengan lengan, dengan tangan, kemudian kita peluk dengan erat, kemudian kita dorong pada saat berdiri menggunakan kaki. Ya, jadi anggaplah si benda yang kita angkat itu sebagai inilah ya, sebagai teman kita ya. Jadi jangan jauh-jauh, jangan jangan terlalu jauh dari badan dia, harus dekat, harus kita peluk. Nah, atau apabila melakukan pengangkatan dengan beban yang cukup berat, misalnya di sini ada saksemen. Jadi kita kita ambil saksemennya, kemudian di sini kalau kita lihat dia menggunakan bantuan berupa knee pads ya atau bantalan pada lutut. Ini fungsinya adalah untuk mengurangi adanya kontak stres, kemudian benda itu diangkat, didorong, ditarik, kemudian ditahan pada bagian lutut, kemudian ditarik dan didekatkan dengan badan. Ya, setelah dia cukup kuat untuk dicengkram, pastikan ini teman-teman kalau lihat fotonya tulang punggungnya tidak ada yang membungkuk, ya semuanya lurus. Ini pun sama, ya tulang punggungnya juga tetap lurus. Setelah sudah dekat, kemudian setelah itu kita angkat dengan cara mendorong pada bagian kakinya. Ya. Nah, secara administratif ternyata di Kementerian Kesehatan ini juga kalau teman-teman cari di Google ada yang disebut dengan senam ini ya, senam relaksasi. Kalau semisal aktivitas di kantor atau peregangan di tempat kerja. Nah, ini ada tutorialnya. Nanti silahkan bisa dicari aja di YouTube. Ya. Nah, ini contoh-contoh senam yang bisa dilakukan untuk peregangan otot di kantor. Ya, menahan pinggang kaki, menarik, kemudian menahan si pinggang, kemudian mengangkat kaki dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh peregangan pada aktivitas perkantoran. Ya. Kemudian yang terakhir ini adalah pengendalian secara APD.
ya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa APD ini memberikan proteksi atau sebagai barrier antara hazard dengan manusianya, ya. Nah, contoh di sini kalau kita lihat ada beberapa APD yang bisa digunakan, ya. Misalnya adalah sarung tangan anti slip, jadi untuk aktivitas yang harus berurusan dengan benda-benda yang licin, kemudian menggunakan bantalan pada lutut, ya. Misalnya kita sering melakukan pengangkatan menggunakan kaki kita, misalnya menahan atau harus berjongkok dan sebagainya. Atau kalau misal aktivitas seperti ini, nah ini ada penggunaan mesin potong rumput. Ini karena ada getaran, kita menggunakan sarung tangan yang bisa menahan getaran, yang notabene biasanya ada eh, karet pada bagian telapak tangannya. Kemudian ada juga sarung tangan yang digunakan untuk menahan panas, ya. Kemudian ada lifting strap, jadi ada beberapa yang teknik pengangkatan menggunakan pundak gitu, jadi dia pakai seling untuk mengangkat barang. Kemudian harness yang ada di pundak, biasanya kalau misal mau melakukan pengangkatan kemudian dibebankan pada pundak, itu biasanya juga, dan juga ada lifting braces dan sebagainya. Ya, ini adalah contoh APD yang bisa kita gunakan terkait dengan manual handling. Oke, mungkin itu ya teman-teman terkait dengan materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita akan banyak berdiskusi saja, karena tentunya sebenarnya kalau kita lihat secara praktek di lapangan itu banyak sekali. Dan saya yakin teman-teman yang di saat ini sudah bekerja itu biasanya punya pengalaman, oh di tempat saya seperti ini, di tempat saya punya seperti ini. Silahkan, saya sangat senang apabila teman-teman punya masukan gitu ya terkait dengan implementasi atau best practice yang ada di lapangan. Oke, mungkin itu saja materi yang saya bisa sampaikan teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari pengucapan. Saya kembalikan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Reza yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Mungkin kita buka aja untuk diskusinya dan tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Atau boleh diketik di kolom chat juga. Atau mungkin ada yang mau sharing juga nggak apa-apa ya Pak ya? Boleh banget. Malah bagus ya kalau misalnya ada yang mau sharing. Boleh teman-teman yang mau sharing atau mau bertanya? Wah, ditinggal nih saya nih. Tanya teman-teman semua. Atau mau sharing-sharing juga sih nggak apa-apa. Oke, ini Bapak ada yang mau bertanya di kolom chat. Izin saya membacakan Pak ya. Untuk tersebut bisa di-sharing nggak? Itu Pak Regan dari Ya, Pak Bangga Siagian. ya. Jadi kalau untuk antropometri sebenarnya eh, toolsnya, oh maksudnya yang tadi Rula Reba itu ya, itu bukan antropometri, oh ya dia lebih ke assessment ya. Tapi kalau untuk antropometri, maksudnya pengukuran jarak-jaraknya sih, ya kita tetap menggunakan alat-alat yang ya yang paling sederhana itu pakai meteran lah ya. Bisa mungkin setelah ini pengen mengimplementasikan sebenarnya kursi atau meja yang kita pakai itu sudah ergonomis belum sih? Ya, coba deh misalnya sekarang ambil diukur atau lihat dalam kemudian tingginya ini eh, ada cukup atau enggak gitu ya. Lalu apa kemudian yang namanya kursi ergonomis itu sifatnya adjustable karena kursi yang nyaman buat saya belum tentu nyaman buat yang lain ya karena panjang kaki kita berbeda misalnya dan sebagainya. Tapi kalau misal tadi yang ditanyakan adalah yang
asesmen tadi, nanti insya Allah saya kirim atau saya share melalui ini ya, penyelenggara ya, ke Mbak Lina atau timnya. Oke, baik. Oke, nanti di-share Pak ya. Mungkin kalau misalkan kursi itu lebih menyesuaikan Pak ya. Baik Pak, ini ada yang ingin bertanya lagi dari Pak Sahrul. Kata Pak Sahrul ini mohon masukannya untuk kegiatan surveillance ergonomi itu sebagai acuannya pakai yang mana ya Pak baiknya? Oh, sorry, masih di mute ya. Sebenarnya kalau yang Ya. saya tahu di itu ada yang dinamakan ACGIH, itu asosiasi atau konferensi untuk ini ya, lebih ke aspek ergonomi. Nah, ACGIH itu dikeluarkan banyak referensi lah yang banyak Permen 16. Ini kalau kita buka di, nah ini contoh lampiran ya dari Permenaker 65 tahun 2018. Di sini beberapa menyebutkan acuannya itu adalah dari SCGIH itu tadi. Sebentar. Ada yang mengambil dari SCGIH, ada yang mengambil dari IOSH, ada juga yang mengambil dari OSHA, seperti itu. Itu sih menurut saya kembali lagi kepada perusahaan tempat kita bekerja. Ya, kalau misal perusahaannya itu arahnya lebih ke Amerika, itu biasanya pakai OSHA. Kemudian misalnya dari ke lebih ke perusahaan-perusahaan Eropa, itu biasanya lebih ke NIOSH ya, NIOSH. Ya, karena saya ada kawan juga di ini salah satu organisasi untuk di Eropa. Dia itu memang beda-beda sih standarnya. Kalau di Asia sendiri saya belum pernah dapat referensi sih. Tapi yang paling banyak itu tadi yang saya bilang dari, nah ini kan ada keterangannya. Di AGIH tahun 2016 ini untuk beban angkat. Jadi kalau semakin ke atas, dia beban angkatnya semakin kecil. Termasuk juga semakin jauh dari badan, misalnya posisi tangan lurus seperti ini, ngangkat, ya, itu kalau dilihat di sini hanya sekitar 9 kg. Tapi sekali lagi ini tidak bisa langsung ditelan mentah-mentah, bukan berarti terus 9 kilo kita boleh. Karena kalau dalam manual handling pengangkatan, durasi itu sangat mempengaruhi, kemudian kemampuan fisik itu sangat mempengaruhi. Sama seperti petani. Coba teman-teman bayangkan. Mencangkul itu kalau petani itu nggak ada yang nggak bungkuk. Ya nggak? Tapi kenapa mereka kemudian kuat sampai nyangkul berhektar-hektar gitu ya? Karena secara fisik mereka fisiknya berbeda dengan kita. Coba aja kita yang orang kota suruh nyangkul baru-baru 1 hektar ya. Nyangkul Satu. jarak 10 meter aja udah megap-megap ya kan. Punggungnya udah aduh Pak encok gitu ya. Kayak gitu. Sangat. Udah ngap ya. Jadi itu ya mungkin referensi yang bisa dipakai. Lagi nih Pak pertanyaan dari Ibu Nimas Putri. Eh, Pertanyaan itu proses penerapan dan pengawasan ergonomis di lingkungan kerja bagaimana ya Pak? Pengawasan ergonomi di lingkungan kerja ya. Lingkungan kerja, iya Pak betul. Ya. Jadi salah satu yang bisa kita gunakan itu adalah hasil dari medical check up dan juga monitoring kesehatan. Itu yang salah satu yang bisa kita pakai. Kenapa? Karena kalau orang encok, saya yakin pasti dia akan nanya ke dokter, ya. Atau kalau orang itu udah ada gangguan itu pasti dia akan nanya, atau dia akan minta saran atau minta obat lah, ya. Nah kalau misal di tempat kerjanya itu laporan terkait dengan nyeri otot, nyeri pinggang, ya, itu besar, nah itu udah bisa jadi salah satu indikator bahwa di tempat kerjanya banyak aktivitas yang menimbulkan BMSDS tadi, gitu ya. Kemudian itu pun berarti kalau misal fasilitasnya ada, gitu ya, atau pemeriksaan kesehatan secara berkalanya itu dijalankan.
Kan kita ingat ya, pemeriksaan berkala itu kan ada 3, betul? Pemeriksaan kesehatan awal, kemudian pemeriksaan berkala, dan pemeriksaan khusus. Nah, misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang kemudian kita nilai secara risikonya besar gitu ya, maka kita atau misalnya terpapar radiasi dan sebagainya. Kalau misal tidak punya data tadi, berarti teman-teman sebagai seorang praktisi katanya sense of safety-nya yang lebih kuat ya. Kita lakukan pendekatan secara interpersonal. Kita ketika melakukan safety patrol, kita lakukan pengamatan. Aktivitas ini tuh gimana sih ya? Berulang atau enggak, kan tadi sudah tahu tuh faktor risikonya. Ada berulang, ada awkward posture ya kan, atau postur janggal, kemudian ada lagi getaran, kemudian ada lagi kontak stres. Nah, ketika teman-teman sudah ada kecurigaan misalnya terhadap satu aktivitas, nah teman-teman coba lakukan pendekatan, tanyakan pekerjanya, Pak, ada gangguan nggak dari aktivitas ini misalnya. Pekerja itu saya yakin pasti akan jujur cerita, ya Bu, gini gini. Cari beberapa sampel gitu ya dengan pekerjaan yang sama misalnya, kemudian apakah hasilnya sama gitu loh ya. Kalau misal ternyata dari hasil rula ataupun reba dilihat ternyata faktor risikonya tinggi, nah maka kita harus menyarankan kepada manajemen, Pak, ini harus ada perubahan nih, harus ada modifikasi dari tempat kerja. Misalnya dengan mengganti kursinya atau mengganti mejanya gitu ya, yang diharapkan bisa menurunkan risikonya dari terkait dengan ergonomi tadi gitu. Oke, baik. Ada lagi Pak mungkin pertanyaan dari Bapak Rido. Pertanyaannya itu, pengukuran penerapan ergonomi di lingkungan kerja, apa ada penilaian maturity levelnya tersendiri Pak? Dan apa aja pedomannya? Ya, ini penilaian maturity yang dimaksud ini mungkin lebih pada organisasi mungkin ya. Sebenarnya kalau dari sisi organisasi, maturity levelnya sih tidak ada yang spesifik. Sama seperti penilaian maturity level yang lain. Misalnya kan ada yang dinamakan dengan SCML ya, safety culture maturity level. Sebenarnya sama karena kalau sudah bicara safety, termasuk juga ergonomi di dalamnya. Kalau misal sudah misalnya gini, ya saya pun akui bahwa tempat kerja saya sebelumnya pun kalau terkait dengan ergonomi masih sering diabaikan. Problemnya karena tadi satu, eh, dampaknya itu tidak signifikan, kemudian yang kedua itu banyak yang tidak melapor, sama yang ketiga itu biasanya sifatnya kronis, jadi nggak muncul sekarang ini, kecuali untuk orang-orang yang durasi bekerjanya sudah lama gitu ya. Apalagi kalau saya, karena dulu saya pengalaman lebih banyak di project, orangnya ganti-ganti terus kan, jadi orangnya belum sampai mengalami gangguan dia udah pindah gitu loh. Itu yang jadi masalah. Nah, karena tidak ada ya teman-teman menggunakan penilaian secara umum tadi. Ya, ini karena ada membahas sedikit atau bertanya terkait dengan maturity. Seperti yang kita tahu ya, maturity level itu juga menggambarkan organisasi sama seperti makhluk hidup. Ya, kalau makhluk hidup manusia itu kan ada bayi gitu ya, kemudian anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, terus katanya kalau udah dewasa remaja lagi katanya puber kedua, setelah itu baru tua gitu ya. Nah, organisasi pun sama, organisasi juga ada yang maturity levelnya masih anak-anak, ada yang masih remaja, ada juga yang sudah dewasa gitu ya. Artinya kalau terkait dengan ergonomi, kalau misal organisasi yang sudah dewasa itu, mereka akan melihat bahwa
ergonomi ini menjadi sesuatu yang harus menjadi concern gitu ya, karena bicaranya adalah terkait dengan quality of life ya. Selama masih ada manusia di tempat kerja, kemudian manusianya itu dianggap sebagai aset yang berharga bagi perusahaan gitu ya, maka jangan sampai dia mengalami gangguan kesehatan tadi ya. Karena gini, menurut saya juga kalau kita bicara ergonomi tidak tidak bisa kita bicara hanya dari tempat kerja saja. Kebiasaan kita di rumah ngaruh nggak? Pengaruh, ya nggak? Di tempat kerja Betul. mejanya sudah ergonomis, kursinya udah bagus, tapi pas di rumah aktivitasnya nggak ergonomis sama sekali misalnya, ya kan? Suka main laptop sambil posisi rebahan, kemudian lehernya harus menunduk gitu ya, tangannya kemudian harus ini. Itu kemudian ya harus juga diperhatikan oleh perusahaan ini. Kalau perusahaan-perusahaan yang maturity levelnya sudah tinggi atau sudah dewasa yang tadi saya bilang, harusnya itu juga menjadi concern seperti itu. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Kak Maya. Pertanyaannya itu, apakah ada ketentuan periode untuk pelaksanaan asesmen terkait ergonomi, dan apakah asesmen ini hanya dapat melihat risiko yang ditimbulkan dari pekerjaan? Ya, oke. Kalau untuk durasi, ini mengacunya dari Permen, saya mengambil dari Permen 5 2018 saja ya, bahwa ada penilaian pemeriksaan kondisi lingkungan kerja. Jadi kalau di Permen 5 2018 untuk pengujian dan pemeriksaan itu dilakukan setidaknya setahun sekali ya. Itu pun pemeriksaan tidak hanya ergonomi tapi seluruh aspek, mulai dari fisika, kimia, biologi, kemudian ada ergonomi dan psikososial. Nah, ini saya coba sharing ya, teman-teman ya. Saya dulu pernah melakukan pengujian dan pemeriksaan dan pengujian sebentar. Hmm, Pemeriksaan. Nah, ini sebentar. Oke, ini saya coba share ya. Ini dulu pelaksananya adalah dari PT Media Lab. Ini dulu pengukuran. Nah, ini pengukuran yang dilakukan di, di perusahaan rutin, yang mulai laporannya mulai dari latar belakang, tujuan, kemudian tinjauan pustaka, kemudian juga di sini hasil dari pengujiannya misalnya. Nah, ini hasil dari pengukuran. Nah, di dalam pengukuran lingkungan kerja ini kalau kita lihat di sini ada ISBB untuk mengukur iklim, kebisingan, pencahayaan, sampai ke ergonomi. Nah, ini karena pertanyaannya adalah spesifik ke ergonomi, mungkin kita skip aja yang lain, kemudian kita langsung masuk ke ergonomi ya. Ya, kalau dari segi pengukuran ergonomi sih sebenarnya sama, hampir sama seperti Excel yang tadi saya sudah share. Jadi dia melakukan pengukuran dengan melihat eh, postur ya. Nah, ini kan harusnya lurus ya. Ternyata posturnya dia agak lebih melengkung, kemudian dia masukkan scoringnya ya, termasuk pandangan mata. Ini kalau kita lihat karena laptopnya agak turun, sehingga nggak mungkin lah apa kepalanya ke atas tapi matanya ke bawah gitu kan, nggak mungkin ya. Pasti otomatis kan lehernya harus membungkuk gitu ya. Masa ya mau ngintip gini kayak gini kan nggak mungkin. Jadi pasti otomatis si leher akan melihat pada layar. Kemudian disitulah ada postur leher, tangan, otot dan sebagainya. Kemudian hasil. Termasuk juga di dalam pengendalian
di sini juga disebutkan terkait dengan training, memodifikasi landasan, mengatur waktu kerja, alat bantu, dan sebagainya, termasuk peregangan selama kurang lebih 10 menit sebelum pekerjaan, dan mengadakan program 10 menit setiap 2 jam kerja. Ini menurut dari si penguji. Karena proses untuk pemeriksaan dan pengujian itu sebenarnya bisa dilakukan oleh internal perusahaan ataupun pihak ketiga. Ya, tapi dengan syarat harus memiliki sertifikat untuk ahli muda K3 Linker. Ya, kalau sekarang kalau di Kemenaker itu enak, kalau lingkungan kerja itu kita ikut lingkungan kerja, dia sertifikatnya dapat dari Kemenaker dan juga dari BNSP karena sudah merge. Nah, seperti yang kita tahu kalau di hygiene itu ada hygiene ilmu ya, betul kalau untuk di lingkungan kerja. Oke, mudah jawab ya. Baik. Mungkin ada lagi untuk rekan-rekan yang ingin bertanya. Wah, mungkin udah larut kali Pak ya, udah larut malam. Ya. Oke, mungkin kalau belum ada yang mau bertanya atau mau bertanya di luar Zoom ini, boleh nanti di Instagram Bapak aja kali Pak ya? Boleh, Atau enggak silakan. nomor telepon nanti dapat kami sampaikan ke Ya. rekan-rekan. Oh ya, ini tambahan tadi terkait dengan pengujian, ini referensinya adalah ini mulai dari pasal ini ya teman-teman ya, pasal 58 atau di bab 5 dari Permendaker nomor 5 tahun 2018. Jadi pemeriksaan dan pengujian ini eh, dilakukan ya tadi ya, wajib dilakukan pemeriksaan dan pengujian di setiap tempat kerja. Kemudian di sini pemeriksaan dan pengujian juga terdiri dari beberapa eh, apa istilahnya, ada pemeriksaan pertama, berkala, ulang, dan khusus. Kalau pertama itu biasanya yang pertama kali kita misalnya perusahaan belum pernah sama sekali. Kalau berkala ini kalau sudah pemeriksaan pertama, kemudian ulang itu apabila ada keraguan misalnya, sama khusus itu kalau misal terjadi satu kecelakaan. Nanti detailnya teman-teman silahkan bisa lihat di pasal-pasal yang ada di bawahnya ya. Ya. Oke, itu aja. Maaf, masih di mute tadi. Mungkin diberikan kesempatan sekali lagi untuk teman-teman ada yang ingin bertanya. Oke, mungkin bisa ditanyakan di luar Zoom Pak ya. Baik, terima kasih kepada Pak Reza yang telah memberikan materi yang super menarik pada malam hari ini. Semoga sharing-sharing ilmunya insya Allah dapat bermanfaat buat kita semua di hari ini. Sebagai kesimpulan webinar implementasi ergonomi dan manual handling pada malam hari ini, sangat penting untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja dengan menerapkan prinsip-prinsip ergonomi pada desain ruang kerja, peralatan, dan alat yang akan kita pakai saat bekerja untuk mengurangi risiko cedera muskuloskeletal dan meningkatkan produktivitas saat bekerja. Selain itu, memberikan pelatihan yang tepat tentang teknik manual handling dan dapat lebih mengurangi risiko cedera di masa yang akan datang. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir dan menyempatkan pada Zoom malam ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, teman-teman semua.